saya ingin khotbah tentang wanita atau istri yang baik. Kalau bicara soal jodoh, apa yang kamu cari? Istri atau pacar? Saya ingat ada pepatah bilang gini, kalau cari pacar, cari yang cantik. Tapi kalau cari istri, cari yang baik. Laki-laki bilang, kok gak ada yang amin? Gak mau Bu Heni, maunya baik dan cantik. Tapi kalau suruh pilih, gak cantik-cantik banget tapi baik. Ada yang cantik tapi gak baik, pilih mana? Pilih yang baik, yang benar. Yang teriak baik paling kenceng itu yang saya tahu dia sukanya cewek cantik. Amsal 31 ayat 30. Baca sama-sama. Kemolekan adalah bohong. Kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Siapakah penulis Amsal? Raja Salomo. Raja Salomo punya istri berapa? 300. Katakan wow. Gundik berapa? 700. Total berapa? Ceceng. 1000. Kira-kira pengalamannya banyak gak? Raja Salomo kaya gak? Udah pasti dapat yang top gak? Dan dia bilang gini, kemolekan adalah bohong. Dan kecantikan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nasihat Raja Salomo adalah gini, kalau kamu cari istri, jangan cuma cari yang cantik. Tapi harus cari yang baik. Jangan cari yang cantik luarnya aja. Karena waktu kita nikah, saya udah sering bilang, kita nikah itu gak cuma sama kulit luarnya. Tapi kita nikah itu sama isi dalamnya. Yang artinya karakternya. Mungkin ada istri yang gak terlalu cantik. Tapi dia pinter dandan. Jadi kelihatan cantik anyway. Lagi pula kalau kalian berduit, tinggal bayar makeup artis. Ada amin? Tinggal dipermak istrinya dibawa ke Korea. Saya dibawa ke Korea sama Jojo udah 2 kali, tapi balik-balik masih sama istrinya ya. Apa yang mau dirubah ya kan? Kalau kamu cari suami juga sama, jangan cari yang gantengnya aja, harus cari yang ganteng dalamnya juga. Kriteria wanita atau istri yang baik seperti apa? Yang pertama, wanita atau istri yang baik itu dilihat dari tingkah lakunya dan kehidupan ibadahnya. 1 Petrus 3 ayat yang pertama. Baca sama-sama. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Lihat. Istri yang baik itu yang bisa tunduk sama suami. Artinya apa? Yang bisa menghargai suaminya. Laki-laki bilang, amen. Yang masih jomblo atau single perlu dengar. Jangan nikah sama perempuan yang gak bisa menghargai kamu. Karena di dalam pernikahan kebanyakan yang jadi tantangan bagi istri-istri adalah tunduk sama suami. Berat. Istri-istri bilang, amin dong. Berat. Saya kasih tahu ya, kalau firman Tuhan itu sampai ditujukan sama istri-istri berarti memang berat. Tapi penting. Bicara soal tunduk, bicara soal penghargaan. Bagaimana di dalam hubungan harusnya perempuan harus bisa menghargai laki-laki, demikian juga laki-laki harus bisa menghargai perempuan. Nah, kebanyakan dalam pernikahan sekali lagi tantangan bagi istri adalah bisa tunduk sama suaminya. Oh, berat. Banyak penyebab kenapa istri atau perempuan sulit tunduk sama laki-laki. Salah satunya, pertama, wanita yang terlalu dominan. Ada wanita yang tidak terkalahkan seperti Madam Thatcher gitu ya. Gak bisa tunduk sama laki-laki. Selalu jadi komandan. Istri yang terlalu dominan sulit dikalahkan. Yang bisa mengalahkan dia adalah suami yang lebih dominan. Nah, itu terjadi dalam hidup kami. Saya terlahir independen. Mandiri.
dari umur 10, 11 udah mandiri. Bayangin, umur 18 udah cari duit sendiri. Udah terbiasa ngambil keputusan sendiri. Jadi kayak ibarat orang gak butuh laki-laki. Nah, nikah sama suamiku yang notabene anak mami. Apa-apa mesti diurus. Sebenarnya cocok. Karena saya mandiri, suka ngurus, jadi dia tak urus, betul? Sebenarnya punya istri yang suka ngurus suami tuh enak. Saya yakin suami-suami yang istrinya gak pernah siapin sarapan akan bilang amin dalam hati. Tetapi istri yang terlalu mandiri, pintar, bisa kerja, bisa punya penghasilan yang lebih tinggi, sulit tunduk sama suami. Nah, istri yang tinggi hati karena prestasi, penghasilannya lebih tinggi, istri yang berasal dari keluarga yang lebih kaya, lalu nikah sama pria yang maaf dari keluarga sederhana, biasanya sulit tunduk. Saya udah konseling beberapa couple, ujung-ujungnya cuma satu. Istrinya anak orang kaya, suaminya orang biasa. Sulit tunduk. Apalagi kalau dari pihak mertua, sang istri masih dapat support bulanan dari orang tuanya. Ini gak akan tunduk sama suaminya. Makanya firman Tuhan berkata, laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga mereka keduanya jadi satu daging. Orang tua ikut campur, ini masalah. Istri sulit tunduk selama orang tua yang kaya masih support dia. Karena dia akan lebih dengar mama papanya daripada suaminya. Bahkan ada yang sampai orang tuanya suruh anak perempuannya ceraikan suaminya. Bawa anak-anaknya pulang. Orang tuanya kaya, orang tuanya yang hidupi. Wah, ini ndak alkitabiah. Kalau ada yang begitu, bertobatlah. Istri yang sulit tunduk sama suami adalah istri-istri yang susah sekali mengampuni. Namanya orang nikah pasti pernah bikin salah. Amin. Nah, kalau kita ndak murah hati dan ndak suka ngampuni, biasanya ndak akan tunduk sama suami yang udah pernah bikin salah. Lalu, apalagi yang bikin wanita sulit tunduk? Suami yang tidak berfungsi. Tidak berfungsi seperti apa? Kata abah berasal dari kata sumber. Yang artinya harusnya suami jadi sumber pencari nafkah di keluarga. Nah, suami yang tidak berfungsi sebagai sumber, tidak berfungsi sebagai imam dalam rumah tangga, biasanya tidak dihargai istrinya. Apalagi kalau enggak jadi teladan, cuma pintar ngomong doang. Misalnya di luar kelihatan rohani, tapi di rumah enggak pernah ngajak anak istri doa. Enggak pernah ngedidik anak-anak firman Tuhan. Pasti istrinya sulit tunduk. Karena istri yang paling tahu kelemahan suaminya. Nah, bagaimana caranya jadi perempuan yang kita bisa tunduk sama suami kita? Harus lewat proses. Kalau ada yang sudah terlanjur, ya gimana Bu Heni? Saya kayak Bu Heni. Mandiri, bisa cari kerja, bisa cari uang sendiri. Saya gak perlu suami saya. Nah, gimana caranya Bu Heni? Bertobat. Karena firman Tuhan berkata, istri itu harus tunduk sama suami. Artinya harus menghargai. Tuhan membuat saya melewati proses dalam pernikahan, di mana akhirnya saya belajar tunduk sama suami saya. Sampai di titik mana Ibu Heni tunduk sama Pak Jojo? Sampai dia yang bikin keputusan tiap hari saya mau kemana. Saya mau bangun tidur itu besok gitu ya. Atau hari ini. Saya ada jadwal sama siapa, itu yang nentuin suami saya. Tanya aja sama semua staf. Percuma ngomong sama saya. Pak Jojo bilang A baru A. Terus saya gak setuju nih. Gereja kok digini-giniin. Kantor kok begini-begini. Percuma. Karena istri tetap kalah. Pak Jojo yang menang. Jadi staf udah tahu. Percuma Ibu Heni ngomel-ngomel. Percuma kita dengar Pak Jojo aja. Karena tidak terkalahkan. Awalnya menjengkelkan. Awalnya ngeselin. Bener gak istri-istri yang senang suaminya tunduk? Kita kesel kalau punya suami yang gak nurut sama kita. Tetapi proses itu baik. Makanya akan bertengkar terus selama istri diproses Tuhan untuk tunduk. Meskipun kita lebih pintar sebagai perempuan. Meskipun kita bisa cari uang sendiri. Maaf kata, mungkin subscriber YouTube saya lebih banyak dari suami gitu kan.
bukan berarti saya tidak bisa menghargai suami saya. Jadi saya belajar lewat proses-proses hidup saya. Saya harus belajar menundukkan diri. Dan ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan ketika saya belajar tunduk sama suami saya. Karena ternyata suami saya diberi Tuhan kekuatan yang namanya konsistensi. Saya orangnya kreatif, penuh ide, cepat, geraknya gesit, tapi gak konsisten. Bosenan, gak tahan kalau nungguin orang curhat gitu ya, duduk gitu. Bu Heni, saya ceritain ya dari zaman saya kecil ya. Hah? Gue udah langsung, hah? Dari kecil? Saya langsung lihat jam. Ini janji ketemu gue cuma sejam, ini mau ceritain dari kecil sampai jam berapa? Saya gak sabaran. Jadi kalau Pak Jojo tuh bisa, gitu. Jadi kalau saya, orang yang seperti saya pasti ngerti. Ide banyak, gerak cepet, tapi gak konsisten. Orang yang gak konsisten gak bangun apa-apa. Suami saya konsisten banget. Dia kalau ngerjain sesuatu tuh tiap pagi dia lakukan hal yang sama gitu loh. Dahsyat. Saya kalau suruh janji meeting sama staff tiap pagi jam 9, ora gelem aku. Bosen. Harus melakukan yang sama tiap hari. Saya orangnya variatif. Kardio aja nyalain YouTube ganti-ganti. Bosen gitu kalau gayanya gitu-gitu doang. Dia gini-gini, saya gayain yang beda. Suami saya bilang gini, kok kamu gak ngikutin dia? Iya, gayanya lebay, gak buang lemak, saya goyang sendiri. Ngomong-ngomong saya kurusan gak? 6,5 kilo sudah habis guys, haleluya. Suami saya kurusnya lebih parah. Mungkin udah turun 10 kilo kamu ya. Kalah aku. Konsisten. The power of consistency. Hasilnya lebih maksimal. Nah, ayo tunduk. Kamu akan ngalamin proses buat perempuan-perempuan yang sulit tunduk dan gak bisa menghargai suami. Gimana caranya kamu belajar tunduk? Hargai suamimu. Pasti ada kekuatan-kekuatan yang Tuhan tanam dalam hidup suamimu. Sehingga kamu bisa lihat itu mendatangkan kebaikan buat rumah tanggamu. Ini yang masih jomblo dan masih pacaran penting denger ini. Kalian pacaran cowok tuh ngalah. Bukain pintu, lebay loh. Kawin mah gak ada gitu-gitu. Masih pacaran, sendok, garpu, piring dilapin, udah kawin, lap sendiri. Kalau kita masih pacaran tuh belum real. Kalau Anda sudah nikah, welcome to the real world. Tapi serius, belajar tunduk itu penting dari pacaran. Kalau kamu gak dihargai, jangan nikah sama wanita itu. Karena sulit membangun pernikahan tanpa istri bisa menghargai suami. Pasti berantem terus. Ada gak satu titik di mana saya merasa lebih baik dari suami saya? Adalah. Penuh dengan penghakiman saya kalau lihat dia tuh. Dulu. Tapi sejak saya belajar menghargai suami saya, menghargai kekuatannya, belajar tutup mulut, jangan selalu ngomong. Makanya saya ngalah, tiap kali dia meeting sama staff, saya tutup mulut. Gak setuju pun, gak ikut ngomong. Kalau staff protes ke saya, karena saya tuh hatinya lebih lemah, Pak Jojo lebih tegas. Kalau staff bilang, Bu, kok Bapak gini-gini? Udah ngomong sendiri. Saya belajar menghargai Jojo tuh butuh proses kerendahan hati. Tak boleh ngerasa lebih baik. Suami istri harus sama. Jangan ngerasa benar, jangan ngerasa lebih pinter gitu. Kalau mau rumah tangga sejahtera, harus saling menghargai. Amen. Yang kedua, wanita yang baik itu dilihat dari kemurnian dan kesalehannya atau kehidupan ibadahnya. Lihat, suami yang tidak beriman pun bisa bertobat karena kelihatan dari hidup istrinya yang saleh. Istri yang saleh itu seperti apa? Istri yang takut Tuhan. Saya kasih tahu ya, takut akan Tuhan itu bukan urusan seberapa sering orang ke gereja. Seberapa rajin orang pelayanan, seberapa banyak ayat yang dia hafal, itu gak menentukan. Orang yang takut akan Tuhan itu bisa dilihat dari cara hidupnya. Dari pertimbangan atau keputusan hatinya. Dari perkataan lidahnya. Kita belajar dari Titus 2 ayat yang ketiga dan 4 sama-sama. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah
Yang pertama, jangan memfitnah. Jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Ayat 4, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Ciri perempuan yang takut akan Tuhan itu bisa dilihat dari perkataannya. Dikatakan tidak suka memfitnah dan cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Kalau kita mau lihat perempuan itu baik apa enggak, lihat apa yang keluar dari mulutnya. Kalau setiap kali dia buka mulut, yang keluar itu ngomongin orang, jatoin orang lain, menanamkan pemikiran buruk tentang orang lain, selalu ceritain yang gak baik tentang orang lain, hatinya gak baik. Firman Tuhan berkata, Yesus bilang, apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Kalau hidupmu mau berkualitas, jangan nikah sama perempuan yang mulutnya gak baik. Kenapa? Saya kasih tahu. Amsal 31 ayat 26. Perempuan yang baik itu membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Penting cari istri yang perkataannya tuh penuh hikmat. Kenapa? Istri akan jadi suara di kepalamu. Coba lihat pembisik-pembisik laki-laki itu siapa? Perempuan. Memang suami adalah kepala. Istri, kalau leher sakit kepala bisa muter? Gak bisa. Kualitas hidupmu, kualitas pikiranmu tergantung dari siapa pembisikmu. Istri akan jadi suara di kepalamu dan ibu yang mendidik anak-anakmu. Kamu mau punya keturunan yang baik, istrimu haruslah jadi pendidik yang baik. Yang setuju katakan amin. Jangan cuma terpesona sama bodinya. Jangan terpesona aja sama wajahnya. Matanya belok, hidungnya mancung, bibirnya tipis, merah lagi, kayak delima katanya gitu. Tapi perhatikan yang keluar dari mulutnya yang indah itu apa? Karena kebanyakan orang perkataannya gak seindah bibirnya. Penting banget kalau kita mau lihat orang itu takut sama Tuhan atau enggak, dengerin omongannya. Capek loh punya istri yang ngomongannya selalu negatif. Karena firman Tuhan berkata, orang itu yang bisa patah semangatnya cuma gara-gara lidah. Saya pernah cerita tentang seorang suami yang bilang sama saya tentang mimpinya. Bu Heni, saya itu dari dulu pengen punya usaha kayak begini Bu Heni. Dengan semangat, kamu bisa lihat kalau orang tuh exciting tuh ngomongnya gimana ya. Tiba-tiba disamber kayak geledek sama istrinya. Halah, kamu mah gak bisa lah. Sukses gak suksesnya seorang laki-laki tergantung suara istrinya. Perempuan-perempuan yang pengen dapat jodoh cepat, ingat loh, persaingan ketat. Karena jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Jangan cuma dandan yang cantik, mulutmu harus baik. Hatimu harus bersih. Amen. Kalau mau perkataanmu baik, banyak baca firman. Supaya yang keluar dari mulutmu itu firman Tuhan. Hikmat itu lahir karena suka merenung firman. Ketika saya merenungkan firman Tuhan, tiba-tiba banyak hikmat yang mengalir. Itu yang saya khotbahkan. Saya suka dikritik sama anak saya. Mama tuh bacotnya gede banget. Your voice is too loud gitu, pakai bahasa Inggris. Saya bilang gini, it's okay to have a loud voice. At least my loud voice give food on your table. Gue terjemahin. Saya bilang gak apa-apa punya bacot gede. Yang penting bacot gede mama itu bisa ngasih kamu makan. Banyak orang bacotnya gede, tapi isinya kosong. Gak berguna. Saya punya keponakan mirip saya. Wajahnya, suaranya, kalau ketawanya, kalau ngomong kenceng gitu. Karena kita terlatih pakai diafragma, jadi kalau ngomong kenceng gitu. Dia kalau ngomong gede banget suaranya. Nah saya bilang gini sama dia. I said, it's okay you know to have a loud voice. But you have to make it useful. Pastikan suara kamu itu berguna.
Jangan sampai ngomong yang gak membangun orang lain. Amen. Katakan kepada wanita-wanita di sebelahmu, pastikan suaramu membangun. Oke, next. Wanita yang baik, istri yang baik itu adalah yang cantik batiniahnya. Lihat firman Tuhan, 1 Petrus 3 ayat 3. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ayat 4 sama-sama. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Kita lihat yang cantik batiniah tuh kayak apa sih? Baik hati dan pemurah. Yang baik hati dan pemurah tuh seperti apa? Mudah memaafkan, murah hati. Berat loh kalau gak murah hati. Karena gini, di hidup kita, gak semua orang bisa nyenengin kita. Orang bisa bikin salah kapan aja. Mertua ngomong, nyakitin. Ipar ngomong, nyakitin. Temen ngomong, nyakitin. Suami ngomong, nyakitin. Kalau kamu gak pemurah, kamu akan jadi sarang sakit hati. Dikit-dikit tersinggung. Habis itu kanker. Orang yang kebanyakan sakit itu kalau diwawancara ditanya, ada sakit hati sama siapa? Gitu. Kenapa? Karena rata-rata orang yang menyimpan kepahitan ujungnya sakit. Karena toksik banget. Ada hormon-hormon kortisol yang muncul di tubuh kita ketika kita pahit. Jadilah perempuan yang baik hati dan murah hati. Udah ampuni aja. Saya kasih tahu ya. Saya bersyukur saya menang dalam proses ini. Saya menikah dengan suami saya. Saya pernah punya, saya gak mau sebut ini papanya atau mamanya ya. Jadi saya akan bilang mertua. Yang menyakitkan buat saya. Ngomongannya nyakitin terus. Terluka berkali-kali. Tapi saya memutuskan untuk mengampuni. Saya memutuskan untuk melepaskan pengampunan. Makanya hidup saya tuh enteng. Kenapa? Gak nyimpen pahit sama orang. Saya coba ganti cara berpikir saya. Nah ini yang saya mau bagikan. Daripada kita fokus kepada perkataannya yang pahit. Firman Tuhan berkata, perkataan mulut meluap dari hati. Kenapa perkataan orang itu selalu menyakitkan? Karena hatinya sakit. Saya rubah cara berpikir saya tidak mau fokus kepada kata-katanya yang menyakitkan saya. Setiap kali dia ngomong, saya fokus kenapa hatinya sakit. Saya coba pelajari hidupnya. Dari situ saya mulai ngerti. Jelas hatinya penuh dengan kepahitan. Kenapa? Karena dia hidup dari satu luka ke luka yang lain, luka yang lain, luka yang lain, dan dia tidak mengampuni. Akibatnya orang yang sakit hati akan melukai yang lain. Lalu saya berubah cara pikir saya. Saya bilang gini, kalau dia memang terluka, saya harus mencintai dia. Karena satu-satunya cara menyembuhkan orang yang terluka adalah lewat hubungan. Kasih yang tulus menyembuhkan. Saya belajar mengasihi dia, terus sayangin dia, sayangin terus. Saya gak pernah balas, saya gak pernah marah. Terus saya ampuni, saya peluk, saya kasih hadiah, kasih uang. Pokoknya gini, kalau ada yang jahat sama kamu, berkati. Kata firman Tuhan, bukan? Kasih musuhmu, berkati mereka. Pakai firman Tuhan, itu yang saya lakukan. Apa yang terjadi? Hari ini saya jadi mantu kesayangan. Haleluya. Amen. Hari ini mertua saya sayang sama saya. Dua-duanya. Ada papa gak ya? Tadi ada dia. Baru saya mau tanya, papa ada amin gitu. Saya dekat sama mertua saya. Dua-duanya hari ini. Punya hubungan yang sangat baik. Suami saya saksi hidup. Bagaimana saya menang melewati proses ini. Banyak orang yang benci sama mertuanya, lalu menjauhkan anaknya dari orang tuanya. Saya kasih tahu, seburuk-buruknya orang tuamu, kamu tidak bisa memisahkan anak dengan orang tua. Firman Tuhan berkata, hormati ayah ibumu, maka lanjut umurmu. Saya mau umur suami saya panjang.
Jadi saya mau dia hormat sama orang tuanya. Seringkali ketika istri sakit hati sama mertua, marahin suaminya. Mamamu gini, papamu gini. Akhirnya dia makin kecewa sama orang tuanya. Dia juga marah sama istrinya. Akhirnya kita malah merusak hubungan kita dengan pasangan. Dan pasangan kita dengan orang tuanya. Apa bagusnya? Anak Tuhan pembawa damai. Katakan amin. Jadi daripada memfitnah, membuat huru hara, udah ampuni saja. Hari ini kami sayang orang tua kami. Kami dekat dengan orang tua kami. Karena satu ini, mengampuni. Amin. Yang hari ini hubungannya gak baik sama mertua, ambil keputusan, ngampuni. Suamimu bikin salah, pasti bikin salah. Istrimu bikin salah, pasti ada yang bikin salah. Kalau kamu gak bisa ngampuni, kamu sengsara. Belajar ngampuni. Saya dulu tersinggungannya luar biasa. Kaget gitu loh dibentak suami pertama kali. Saya dibentak tuh gak bisa. Kesel gitu loh. Keselnya tuh keubun-ubun. Kalau saya marah sama Jojo gitu ya, sampai kebawa mimpi. Saking gak bisa tak lawan, tidur malam itu kebawa mimpi. Dia lagi tidur tak pukul gini. Jahat kamu. Terus aku tidur. Jadi dia bangun kaget. Kenapa kamu? Gak, soalnya di mimpi aku kamu jahat banget. Nah, saya belajar. Sudahlah. Ayo sama-sama bilang, perempuan-perempuan bilang gini. Sudahlah. Kebaskan. Jangan disimpan. Wah, dibentak tuh gak enak tahu. Misalnya dia lagi nyetir ngebut gitu. Suamiku ini kan pembalap yang baru bertobat. Sudah tobat kan kamu sayang? Dia ngebut gitu, nah saya kan takut. Itu truk, harusnya kita ngerem, betul? Jaga jarak aman, ikuti peraturan lalu lintas. Kalau kuning itu hati-hati, buat Jojo lebih kencang lagi. Jadi waktu dia ngebut gak karu-karuan mendekati truk di depan, saya tuh, Jo, saya pegang dashboard, kaki saya ngerem. Oh, Jo. Terus dulu Eksa masih kecil, saya pangku. Jo, kamu kacau ya, ada anak kamu nih tidur di depan. Terus dia bilang gini, taruh di belakang, gitu. Kalau saya udah panik gitu di mobil, dia kan rese. Karena kan lagi nyetir konsentrasi kan. Dia bilang gini, diam kamu. Waduh, sakit hatiku. Sakitnya itu dari atas sampai ke bawah. Sakit. Lama-lama menter. Saya belajar, udahlah. Cowok emang gitu. Kadang-kadang suka kelepasan. Kayak kita gitu loh. Kalau kita lagi hormon terganggu. Paham kan? Kita juga emosian. Ada amin wanita-wanita? Nah suami itu kan sabar waktu kita lagi emosi tingkat tinggi. Iya kan? Kamu lagi datang tahunan gitu kan? Nah kita juga sama, udahlah. Emang hormonnya lagi terganggu. Makanya bentak-bentak istri. Untung sekarang sudah ndak ada ya. Sudah tak doain roh yang lemah lembut. Roh yang lemah lembut dalam nama Yesus. Roh yang lemah lembut dan tentram kata firman Tuhan. Apakah roh yang lemah lembut? Roh yang rendah hati. Yang mau ditegur. Kalau dikasih tahu tuh mau berubah. Suami istri kenapa sering bertengkar? Gak seneng dikasih tahu. Gak seneng dikritik. Gak terima masukan. Roh yang lemah lembut artinya apa? Orang yang gampang ditegur mau berubah. Mau terima masukan. Roh yang tentram. Tidak suka bertengkar. Tapi suka damai. Roh yang tentram. Ini penting. Ingat kisah Delilah? Delilah membuat seorang Simpson yang playboy bertekuk lutut dan jatuh cinta kepadanya karena roh yang tentram. Ditemukan 3 kali Simpson tertidur di pangkuan Delilah. Pertanyaan saya buat istri-istri. Berapa banyak istri yang bisa memberikan rasa nyaman kepada suaminya sampai tertidur di pangkuannya? Ini skill yang sangat penting. Kenapa wewek gombel selingkuhan bisa bikin suami kita tertidur dan kita tidak bisa? Jangan sampai perempuan di luar jadi Delilah.
Kita harus jadi Delila buat suami kita. Amen. Buat dia tertidur di pangkuanku. Bobok sini. Diusap-usap, amin. Saya udah kasih tekniknya ibu-ibu. Malam-malam dia lagi main HP, gak pedulin kamu. Sini sayang. Weh, samperin. Terus kepalanya tak rebahin ke badan saya. Sini. Weh, dia nyandar gitu. Enak kan? Ngapain? Kasih serum dulu. Ya, pijit ya. Udah. Belum, ambil lagi, digosok matanya. Ini loh yang kerut-kerut biar tambah ganteng ya. Pijit, enak kan dia? Terus tak tepok gini, udah tak urusin awas dipegang orang. Kita harus bisa memberi rasa nyaman. Jangan sampai pulang ke rumah bukannya nyaman, suami malah gak pulang loh. Tiap kali pulang istri bertengkar. Baru sampai pintu, grewekan. Tagihan belum bayar, anak begini, anak begitu. Kamu dari mana, pulang jam berapa, bla 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 bla. Sakit kepala baby. Makanya gak heran, suami-suami lebih seneng cari kerjaan di luar kota. Kenapa? Tenang. Peaceful. Dan di luar mereka dihargai. Siapa? Bapak mau minum apa? Waduh, bapak makin kurus. Ganteng sekali. Bapak mau makan apa? Di luar dihargai. Pulang ke rumah? Kira-kira pulang apa enggak yang kayak gini? Firman Tuhan berkata, Amsal 27 ayat 15. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Tik 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 gak berhenti. Hujan rintik sih enak bunyinya, tapi omelan istri gak ada yang enaknya. Amsal 21 ayat 19. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Padang gurun mana enak guys? Panas, air susah. Bisa gak mandi kita. Tapi ibaratnya sampai gini. Lebih baik susah di padang gurun daripada serumah sama perempuan yang suka bertengkar. Milikilah kecantikan batinia. Apa itu? Roh yang tentram. Suami pulang ke rumah tuh bisa bilang gini. Home sweet home. Amen. Biarpun rumahmu sederhana. Wajahmu pun tidak terlalu mewah. Tapi suami pulang ke rumah itu bahagia. Yang mau katakan amin. Yang terakhir, istri yang baik, wanita yang baik adalah wanita yang bijaksana, suci dan rajin. Titus 2 ayat ke-5. Baca sama-sama yuk. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Nah, istri yang bijak itu seperti apa? Bijak ngelola keuangan. Amsal 31 ayat 10 dibilang gini, istri yang cakap siapakah yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ayat 11 penting. Hati suaminya percaya kepadanya. Perempuan yang bijak itu hati suaminya percaya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Wanita yang bijak adalah wanita yang bijak mengelola keuangan. Ketika suami butuh, tahu-tahu ada. Saya dalam sejarah menikah sama suami saya, tidak pernah ngerongrong minta uang karena kurang. Sesekalinya saya nangis loh bukan ngerongrong. Ada ketika mau bayar uang pangkal sekolah anak saya dan saya gak punya uang. Itu pun cuma nangis dan tidak ngemis. Gak ngambil uang yayasan juga. Kita nyekolahin ratusan anak-anak Indonesia. Tapi untuk diri sendiri kami berjuang dari pelayanan, kami tidak ambil uang yayasan. Makanya waktu mau ngebayar uang pangkal sekolah, zaman itu butuh uang 21 juta buat bayar anak 3 masuk sekolah. Saya gak punya uang. Saya cuma nangis. Tapi saya tidak pernah ngerongrong suami saya sepeser pun.
sejak hari itu, saya tidak pernah lihat kami kekurangan. Tuhan sangat setia. Saya datang ke sekolah, saya memohon, bisakah kasih saya waktu? Cicilan 12 kali. Saya janji saya pasti bayar. Izinkan anak saya sekolah. Saya tidak ngomong ke suami saya, tapi saya atur uang baik-baik. Uang sayur supaya bisa cukup untuk cicil uang sekolah anak saya. Sampai hari ini anak saya 2 udah lulus kuliah. Puji Tuhan. Amen. Tidak nyuri uang yayasan. Tidak ngemis sama orang. Dan tidak nyusahin suami saya. Saya lihat berkat Tuhan selalu ada. Ketika kita mengandalkan Tuhan. Yang terakhir. Wanita yang baik tadi dibilang. Rajin mengatur rumah tangganya. Jadi wanita itu tidak boleh malas. Jadi perempuan harus rajin. Perempuan yang rajin itu penolong buat suaminya. Katakan amin. Perempuan yang malas merongrong suaminya. Gak ada alasan gak bisa kerja. Istri harus bisa bantu suami ketika susah. Anda tidak perlu tinggalin anak-anak. Kalau Anda berdoa dan minta hikmat sama Tuhan. Dan lihat kemampuanmu bisa apa. Tuhan itu bisa pakai banyak cara memberkati kita. Amin. Anda bisa tinggal lempar-lempar barang orang online. Jualan di IG, di Facebook. Kamu tidak perlu modal. Kamu kontak temanmu. Aku boleh jual barangmu dapat komisi aja. Bisa. Kakak ipar saya lakukan itu. Cuma makan komisi. Bisa. Uang suami tidak cukup. Istri bisa bikin kue. Jualan. Salah satu leader ICI. Di masa pandemi. Suaminya tidak menghasilkan sama sekali. Istrinya jadi penyelamat jualan kue. Untuk menghidupi suami dan anak 2. Bayangin. Perempuan-perempuan hebat. Asalkan kita rajin mengatur rumah tangga. Jangan malas. Bu Heni tidak ngurus rumah. Bu Heni pelayanan terus. Siapa bilang? Saya ngurus rumah tangga saya. Sampai gereja, sampai yayasan semua tak urus. Amsal 31 ayat 13 bilang gini. Ia mencari bulu domba dan rami. Dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengawasi, ayat 27, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Perempuan yang baik adalah perempuan yang rajin. Rajin bekerja. Jangan pernah punya mental, cari laki-laki kaya aja biar gak usah kerja. Saya kasih tahu, hidup orang gak ada yang tahu. Satu hari ada satu anak perempuan. Dia nikah sama pria yang cukup kaya, punya usaha. Akhirnya perempuan ini memutuskan meninggalkan pekerjaannya, lalu nikah jadi ibu rumah tangga. Karena suaminya kaya, dia foya-foya. Keluar negeri, beli tas branded, sepatu branded. Hidupnya mewah, selalu makan di luar, steak terus. Bukan gak boleh, tapi tiba-tiba satu hari usahanya bangkrut. Suaminya bangkrut. Anaknya ulang tahun. Masih dipestain. Masih minta ke Bali. Nginepnya pun di hotel mewah. Masih jalan-jalan ke luar negeri. Ini posisi suami udah bangkrut. Suaminya gak punya penghasilan. Sampai ngemis ke keluarganya. Istrinya tahu diam aja. Yang penting uang jalan terus. Nggak ada inisiatif kerja. Nggak ada inisiatif mau bantu suami. Ini terjadi. Saya katakan gini. Nggak ada perempuan yang nggak bisa kerja. Perempuan yang baik. Itu akan jadi penolong buat suaminya di saat susah. Kalau Anda mau jadi perempuan yang dapat jodoh yang baik. Jangan hanya ngejar hartanya. Jadilah perempuan yang berkarya.
Karena Tuhan menitipkan benih dalam hidup Anda. Ada yang protes sama saya, Bu Heni, suami saya kaya, saya nggak usah kerja. Buat apa saya kerja? Saya kasih tahu, dunia ini terus berputar. Tiba-tiba seorang konglomerat meninggal dunia. Ternyata hutangnya banyak dan semua hartanya diambil semua. Dan meninggalkan hutang yang sangat banyak. Konglomerat loh ini. Istrinya enggak pernah kerja. Nangis-nangis telepon saya. Saya doakan dan saya bilang gini. Berusahalah dari seberapa yang Anda punya. Pakai hati dan pikiranmu. Minta hikmat sama Tuhan. Kerja. Jangan ada perempuan yang ngandalin suami. Karena suamimu juga manusia. 3 perkara yang kita khawatirkan. Kalau bangkrut, kalau sakit, kalau mati. Jangan sampai ndak punya minyak. Bicara soal cadangan di rumah. Mumpung suamimu kaya, jangan foya-foya. Investasikan uang yang suamimu kasih. Daripada kamu beli tas mahal terus, sepatu mahal terus. Beli properti, disewain, bangun kos-kosan. Beli batang emas mulia, masih ada harganya. Jangan ngafe mulu, makan enak terus, beli tas branded. Buat apa? Semuanya gak berguna. Di hari kamu butuh uang, kamu akan merasakan semua yang kamu belanjakan itu sia-sia. Yuk jadi wanita yang baik. Jangan dipimpin oleh brand. Jadilah wanita yang berhikmat. Amen. Rajin mengatur rumah tangganya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berdoa untuk setiap wanita-wanita Allah di tempat ini. Baik mereka yang mengikuti ibadah ini secara online. Taruh hikmat dalam hati mereka. Supaya mereka jadi wanita yang baik hati, murah hati. Jadi wanita yang menghargai suaminya. Jadi wanita yang kuat. Wanita yang hebat Tuhan. Mengelola keuangannya. Berdoa mereka punya roh yang lemah lembut yang mau ditegur. Berdoa Tuhan. Mereka jadi wanita-wanita yang rajin. Terima kasih Tuhan. Berdoa agar setiap kami bisa lahir jadi wanita-wanita Allah yang luar biasa. Yang boleh dipakai Tuhan. Dan jadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. See you next week. God bless you.